Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fardi Syahndar dengan NIM 287 dari kelas SMP ingin menjawab soal UAS dari mata kuliah pengelolaan pencemaran industri. Yang pertama, nomor 1. Pengolahan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 itu sendiri. Nah, di sini ada berbagai macam simbol limbah B3. Nah, yang kedua, selanjutnya nomor 2, mudah meledak. Limbah yang mudah meledak, limbah yang mudah meledak atau eksplosif merupakan limbah yang dimana suhu dan tekanannya mudah meledak, mudah menyala. Limbah ini adalah sampah berbahaya yang mudah terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lain. Nah, selanjutnya reaktif. Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat mengerjakan atau terjadi tanpa peledak. Yang selanjutnya infeksius. Infeksius salah satu karakter limbah B3 yang berasal dari kegiatan medis yang dapat menimbulkan infeksi pada bagian tubuh. Korosif. Limbah yang memiliki ciri biasa menyebabkan iritasi kulit atau menyebabkan karat pada baja. Yang terakhir, beracun. Limbah yang beracun pada makhluk hidup. Nah, nomor 3 selanjutnya bangunan. Bisa di bangunan, kontainer, silo, tempat tumpukan limbah B3 atau waste pile, dan yang keempat waste pile implement. Nah, kalau di bangunan, didesain dan konstruksi yang melindungi limbah B3 dari hujan dan panas matahari. Tangki digunakan untuk limbah B3 fase cair. Nah, silo, penyimpanan berupa silo sebagai mana dimaksud pada Pasal 58 huruf C digunakan untuk penyimpanan limbah B3 fase padat dan butiran 0,5 sampai 300 mm. Nah, yang keempat, tempat tumpukan limbah B3 atau waste pile berupa tempat tumpukan limbah B3 sebagai dimaksud dalam pasal 58 huruf D digunakan untuk menyimpan limbah B3 pada fase padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Kolam penampung limbah B3 atau waste implement. Penyimpanan limbah B3 dalam fase slurry untuk limbah kategori 2. Nah, selanjutnya penimbunan akhir terdiri dari fasilitas penimbunan akhir kelas 1, 2, 3. Yang kedua sumur injeksi, yang ketiga penempatan kembali ke area tambang, bekas tambang, yang keempat bendungan penampung limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang kelima di sini ada yang pertama thermal, yang kedua stabilisasi dan solidifikasi, yang ketiga bioremedasi, yang keempat elektrokoagulasi, yang kelima pencucian tangki kapal dan kemasan limbah B3. Stabilisasi adalah proses penambahan suatu zat dan dicampurnya dengan limbah untuk meminimalisir kecepatan migrasi atau perpindahan limbah untuk mengurangi toksisitas dari limbah, sehingga stabilisasi digambarkan sebagai proses di mana seluruh atau sebagian kontaminan terkait dengan menambahkan media pengikat atau pengubah. Yang terus seperti bioremedasi adalah penggunaan bakteri atau mikroorganisme untuk mendegradasi atau mengurai limbah B3 saat di bioremedasi. Nah, yang nomor 6, fasilitas bangunan, tangki, silo, penumpukan limbah B3, waste implement. Ya, kategori 1 bangunan,
bisa terurai 90 hari, disimpan 90 hari, tangki bisa 90 hari, silo 90 hari bisa, penumpukan limbah B3 tidak bisa, waste improvement 90 hari tidak bisa. Dari sumber tidak spesifiknya, bangunan bisa, tangki bisa, silo bisa, penumpukan limbah B3 tidak bisa, waste improvement tidak bisa, dan isinya 365 hari. Yang selanjutnya kategori 2 spesifik umum. Bangunan bisa, tangki bisa, silo bisa, penumpukan limbah B3 tidak bisa, waste improvement tidak bisa, ya Pak, disimpan pada waktu 360 hari. Yang selanjutnya kategori 2 spesifik khusus, bangunan bisa, tangki bisa, silo bisa, penumpukan limbah B3 bisa, waste improvement bisa pada waktu disimpan 365 hari. Nah, nomor 7, fasilitas penyimpanan. Satu, desain dan konstruksi melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. Yang kedua, memiliki penerangan dan ventilasi. Yang ketiga, memiliki saluran drainase dan bak penampung. Limbah B3 kategori 1 bisa bisa disimpan, memiliki penerangan dan ventilasi bisa, memiliki saluran drainase dan bak penampung bisa. Nah, limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik bisa, memiliki penerangan dan ventilasi bisa, memiliki saluran drainase dan penampung bisa. Dari limbah B3 kategori 2 spesifik umum, yang pertama bisa, memiliki keterangan ventilasi bisa, memiliki saluran drainase dan bak penampung bisa. Limbah B3 kategori 2 spesifik khusus, desain konstruksi melindungi limbah B3 dari sinar matahari dan hujan bisa, memiliki penerangan dan ventilasi, dan tiga, memiliki saluran drainase dan bak penampung bisa. Nah, nomor 8 selanjutnya. Kategori limbah. Satu kategori 1 dan 2, kategori 1, yang ketiga kategori 2 dari sumber tidak spesifik, yang keempat kategori 2 dari sumber spesifik umum, yang kelima kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Nah, di sini jumlah B3 yang dihasilkan kategori 1, nah nomor 1 kurang lebih dari 50 kilo per harinya. Yang nomor 2 kurang 50 kilo per hari. Nah, yang ketiga kategori dari sumber tidak spesifik kurang 50 kilo per hari. Kategori 2 dari sumber spesifik umum, 50 kilo per hari. Nah, yang kelima, yang terakhir kategori 2 dari sumber spesifik khusus tidak dibatasi. Ini waktu maksimal penyimpanannya 90 hari bisa, yang kategori 2 180 hari, yang kategori 3 45 360 hari bisa setahun. Dan nomor 9, dari sumber industri, yang pertama dari PT Pia Mula Indonesia, jenis limbahnya limbah fly atau batu as. Pemanfaatannya sebagai bahan baku batako. Yang kedua sama dari PT Pia Mula Indonesia, jenis limbahnya limbah petroleum, pemanfaatannya bahan bakar kertas low grade. Yang ketiga PT Pia Mula Indonesia, jenis limbahnya limbah penslag, pemanfaatannya bahan bakar alternatif. Yang keempat, PT Triata Mula Indonesia, jenis limbahnya limbah solvent bekas, pemanfaatannya menjadi bahan bakar alternatif. Yang kelima, PT Triata Mula Indonesia, jenis limbahnya limbah silika terkontaminasi, pemanfaatannya menjadi bahan baku industri laboratori. Yang keenam, PT Triata Mula Indonesia, jenis limbahnya kemasan bekas, pemanfaatannya bahan baku pembuatan logam. Ketujuh, masih sama di PT Triata Mula Indonesia, jenis limbahnya limbah dengan kadar La, Si, Al, dan Fe lebih dari 50%. Pemanfaatannya sebagai bahan baku industri semen. Yang dari 8, PT Indosemen Palimanan. Jenis limbahnya limbah pembuatan proses, pembuatan semen. Nah, pemanfaatannya seperti jadi bahan baku alternatif. Yang kesembilan, PT Pria Surabaya. Jenis limbahnya slab anorganik, pemanfaatannya menjadi bahan baku batu bata merah.
Nah, yang 10 PT Pria Surabaya, jenis limbahnya drilling cutting atau fly ash, pemanfaatannya bahan baku beton. Nah, yang nomor terakhir, eh, eh, yang pertama jenis alat angkut limbah B3, yang kedua rekomendasi pengangkutan limbah B3, yang ketiga Testronic pengangkutan limbah B3 informasi di dalam kendaraan. Yang keempat, foto alat angkut dari depan, dari belakang, kiri, dan kanan, dari semua sisi. Yang kelima, terlihat identitas nama perusahaan dan kendaraan. Yang keenam, nomor telepon perusahaan harus dicantumkan. Ya, yang ketujuh, pasir jika berkategori membawa limbah B3 yang berkadar tinggi jika terjadi tumpahan di saat perjalanan. Nah, ini contohnya ada bagian PT-nya, tercantum bagian PT dan simbol-simbol berbahaya. Nah, di sini nama PT dan nomor PT perusahaan tersebut. Di sini ada alat angkut sebagai tiga, ada skop untuk alat angkutnya dan pasirnya. Sumber jawaban dari PML Maka nomor 6 tahun 2021 dan PP 101 tahun 2024. Sekian yang saya sampaikan. Mohon kurangnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.